Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 18 Juli 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-30 yang demikian bunyinya. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, kepala sekolah meminta kepada Thomas Alva Edison. Pasti nama ini tidak asing bagi Bapak Ibu. Thomas Alva Edison yang sedang duduk di kelas 3 SD untuk pulang lebih awal dan memberikan surat kepada ibunya. Saat membaca surat itu, air mata sang ibu tak terbendung. Edison bertanya apa isi surat tersebut sehingga menjadikan sang ibu menangis. Ibu Edison, Nancy Matthew Elliot, berkata, "Anak ibu adalah seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil baginya dan tidak memiliki cukup guru yang baik untuk mendidiknya. Silahkan ibu ajari dia sendiri." Sejak saat itu, Nancy mengajar sendiri anaknya dengan tekun, sabar, dan penuh dedikasi. Setelah ibunya meninggal di usia tua, Edison memeriksa barang-barang peninggalan sang ibu dan menemukan surat kepala sekolah di masa ia duduk di SD dulu. Ia segera membuka dan membacanya. Anak ibu mengidap gangguan mental. Kami tidak akan mengizinkannya datang ke sekolah lagi. Karena Nancy mampu menahan diri dan tidak reaktif saat menerima surat dari kepala sekolah, sehingga dia akhirnya bisa berpikir jernih dan malah menjadikan Edison sebagai seorang jenius penemu lampu pijar. Saat itu terjadi kericuhan di kota Efesus karena hasutan dari Demetrius, seorang tukang perak, pembuat kuil Artemis. Dia merasa terancam karena pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus semakin menyebar luas dan diakui oleh masyarakat. Artemis dianggap sebagai pelindung kota Efesus sehingga saat Artemis terancam, maka bencana dapat menimpa umat penyembahnya. Ketakutan ini dan ancaman terhadap usahanya menjadi alasan kuat bagi Demetrius untuk menggerakkan massa melawan Paulus. Saat itu, Paulus hendak datang dan menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Akhirnya, Paulus dapat menahan diri dan kerusuhan itu diselesaikan oleh sekretaris kota yang juga mengajak orang-orang Efesus menahan diri dengan mencari fakta terlebih dahulu agar tidak terjadi kericuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, saat Nancy menahan diri, ibu dari Edison, dia bisa berpikir jernih untuk masa depan Edison. Begitu pula saat Rasul Paulus mampu menahan diri, suasana menjadi tenang dan tidak terjadi kericuhan. Budaya menahan diri dalam konteks Tiongkok merujuk pada konsep Chiku yang berarti menderita atau menanggung kesulitan. Secara harafiah berarti makan pahit, tetapi dalam konteks budaya Tiongkok ini merujuk pada kesediaan untuk bekerja keras, menghadapi tantangan, dan mampu bertahan menanggung kesulitan demi mencapai sebuah tujuan. Menahan diri adalah hal yang penting dimiliki oleh umat percaya, apalagi jika sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan harapan. Menahan diri menjadikan kita tenang dan dapat mendengarkan suara Tuhan untuk melihat segala persoalan dengan lebih jernih. Dalam bulan budaya saat ini, marilah kita bersama-sama
menahan diri kita dengan filosofi Chico. Biarlah kita boleh mampu diajak untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita dengan tetap tenang. Tentu dengan kekuatan dari Tuhan. Selamat berefleksi untuk setiap kita. Tuhan memampukan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin seringkali kami menuruti ego kami untuk segera menyelesaikan segala permasalahan dengan emosi kami. Tetapi hari ini kembali kami diingatkan, kami diajak untuk menahan diri kami, sehingga kami mampu berpikir jernih, sehingga apa yang kami lakukan baik melalui tindakan maupun perkataan kami tidak menyakiti sesama kami, tidak semakin memperkeruh keadaan. Hanya bersama dengan Engkau kami mampu untuk menguasai diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.